Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan para praktisi galangan kapal yang saya banggakan, kawan-kawan logistik, kawan-kawan pemilik kapal, atau siapapun yang terkait dengan galangan kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal logistik galangan kapal. Dan ada buku namanya Manajemen Logistik Galangan Kapal, ya. Atau boleh dibilang uh, Shipyard Logistic Management, ya. Buku ini disusun dan setidaknya ada sekitar 350 halaman, ya. Dan di sini bisa kita baca tentang bagaimana dalam di galangan kapal kita mengadakan material, bagaimana kita mengadakan plat, profil, pipa, dan fitting-fitting untuk perpipaan, elektrode las, dan semua yang dibutuhkan dalam proses pengadaan material kapal sesuai dengan proyek pekerjaan kapal. Ada di dalam buku ini. Yang kedua, di dalam mengelola manajemen logistik tentunya kita harus menentukan transportasi dan distribusi. Transportasi dari supplier di dalam negeri, supplier luar negeri, maupun supplier luar kota, luar pelabuhan, luar pulau. Bagaimana bisa masuk ke suatu galangan, galangan ditransfer masuk ke gudang, dan gudang masuk ke lokasi pembangunan dan perbaikan kapal. Bisa dibaca di dalam manajemen logistik galangan kapal. Kemudian bagaimana barang-barang yang sudah kita pesan, kita lakukan penyimpanan di gudang. Di beberapa gudang kita sudah manage kelola rak-rak gudang dan sebagainya. Kita kelola inventaris gudang. Ya, kita harus inventorinya juga harus diperhatikan dan ada semua di dalam buku ini. Pengelolaan material dan peralatan itu juga sangat penting. Contohnya misalnya mengatur dan penggunaan peralatan alat-alat berat, misalnya forklift atau crane atau yang lain, ya. Dan bagaimana perbaikannya, itu semua ada di dalam buku logistik galangan kapal, ya. Kemudian yang lebih penting lagi yang kita tekankan di sini emphasizing juga pada manajemen waktu, ya. Galangan kapal kalau manajemen logistiknya agak kurang efektif, maka bisa menjadi mengganggu logistik secara keseluruhan, terutama di dalam manajemen waktu, ya. Dan catatan kami di sini bahwa sistem informasi logistik juga diperhatikan. Data-data yang ada di gudang semuanya digital dan bisa dilacak secara cepat. Bagaimana juga mengelola risiko, mengidentifikasi risiko-risiko dari pasokan, rantai pasokan. Ya, keterlambatan di dalam suplai mengakibatkan keterlambatan pembangunan atau perbaikan kapal. Ini juga kita kita sajikan di dalam buku ini. Serta yang tidak kalah pentingnya yaitu uh, bahwa galangan kapal itu harus sustainable, sustain. Jadi logistik perlu kita perhatikan. Sebagai kesimpulan yang ada di dalam buku catatan saya ini, bahwa manajemen logistik itu akan baik, akan efektif bila tolok ukurnya adalah keberhasilan proyek penyelesaian suatu kapal. Dan akan memastikan bahwa semua material yang dibutuhkan oleh kapal dalam perbaikan kapal, pembangunan kapal, atau peralatan yang dibutuhkan dalam upaya memperbaiki atau memperbaiki kapal tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang baik dan siap beroperasi. Bukan diadakan tapi tidak siap untuk
beroperasi. Sehingga proyek pembawaan kapal dan peralatan-peralatan kapal dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan. Bila ingin memiliki buku ini, bisa dibaca di dalam deskripsi channel ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.